Kita menyaksikan berbagai aksi demo dari seminggu yang lalu, hingga banyak kota membara terbakar sejak tanggal 25 hingga 29 Agustus 2025. Puncaknya, di tanggal 30 Agustus 2025 ada eksekusi massa. People Power merampas aset 4 anggota DPR, Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan Eko Patrio. Juga rumah Ibu Menteri Sri Mulyani. Kemudian reaksi pebisnis yang trauma peristiwa 98 memilih ngabur aja dulu WNI-nya ke Singapura, di mana tercatat lebih dari 10.000 orang hanya dalam 3 hari kemarin pindah atau ngabur ke Singapura, menjadikan banyak luka yang mendalam. Juga menimbulkan ribuan pertanyaan di benak masyarakat pada saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah hal ini by design? Ada mastermind yang mengaturnya? Atau ini karma by nature, alias semesta yang bekerja secara otomatis tanpa ada mastermind manusia yang berambisi untuk makar, untuk memakzulkan kekuasaan? Kita menganalisa dulu peristiwa demo sebagai by design. Ada mastermindnya. Maka kita semua tahu aksi teror dilakukan ada 2 tujuan. Pertama, merubah kebijakan, dan yang kedua adalah merubah sebuah pemerintahan. Yang mana aksi teror dan demo kemarin itu kita bertanya, tujuannya apa? Mau merubah kebijakan kah? Kebijakan yang mana? Tentang biaya 5 triliun anggota Dewan DPR itu. Kemudian agendanya mau membubarkan DPR. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau negara tanpa DPR? Siapa yang diuntungkan kalau DPR tidak naik tunjangannya? Ada pertanyaan, kalau DPR bubar, pemerintahan Pak Prabowo akan lebih mudah mengelola negara? Belum tentu. Karena oke deh, mau membubarkan DPR. Kalau mau membubarkan DPR, ya pakai aja dekret presiden. Kalau pakai chaos kayak kemarin, ya kemahalan. Alangkah anehnya otak sang mastermindnya, ribet dan nggak akan berhasil. Sudah mahal, membuang kepercayaan investor, membuat bisnis pada rusak. Maka jawabannya kecil sekali adanya rencana pembubaran DPR oleh pemerintahan Pak Prabowo dengan cara demo dan kekerasan kemarin. Sekali lagi, kecil peluang itu. Atau skenario berikutnya, kita tahu polisi itu saat ini itu above the law atau di atas hukum. Ini sangat mengganjal faktor keadilan sesama masyarakat. Sehingga banyak yang tidak suka pada polisi. Termasuk isunya para tentara yang sejak buku putih kepolisian dimainkan di awal reformasi membuat TNI itu balik ke barak. Polisi merajalela, kekuasaan TNI disingkirkan, nggak dapat jatah mengelola negara ini. Maka ini adalah skenarionya TNI untuk membuat darurat militer agar membuat polisi masuk ke barak. Sehingga tentaralah yang menskenariokan demo kemarin, serta membuat kekerasan perampasan aset untuk membuat jera para DPR dan takut melawan tentara sehingga mudah nanti merubah undang-undang TNI dan Polri yang baru terbentuk serta membuat panik masyarakat. Kalau skenario ini juga dijalankan, maka ini lebih aneh lagi. Karena presiden di Indonesia itu punya kekuasaan absolut. Presiden itu tinggal ganti Kapolri dan ubah undang-undang kepolisian dan ubah undang-undang tentara, bagi rata kekuasaan, rapihkan, dan tidak perlu ada pertumpahan darah korban meninggal seperti kejadian kemarin. Simple kok. Sehingga skenario kudeta tentara ke polisi itu juga karangan. Itu imajinasi kosong juga. Skenario berikutnya adalah geng Solo mau memakzulkan Prabowo agar Gibran jadi presiden. Kita bertanya, apa sih urgensinya atau kebutuhannya untuk menjadikan Mas Gibran presiden Indonesia sekarang? Nunggu matang 10 tahun jadi wapres, nanti di tahun 2034. Gak banyak kok pilihan calon pemimpin negara sehingga Mas Gibran secara mudah juga bisa jadi presiden melalui jalur yang konstitusional. Kenapa harus menjadikan Gibran presiden sekarang dengan kudeta anyep kemarin? Ada yang bisa menjelaskan sisi yang ini, sobat semua? Mungkin saya kurang data untuk hal ini. Lalu bagaimana kalau oligar minyak yang jadi buronan pemerintah Pak Prabowo yang jadi sponsor demo kemarin agar Pak Prabowo tumbang? Untuk hal ini ada yang bisa memberikan komentar dan bukti nggak?
Atau hal ini adalah by nature, karma. Demo kemarin oleh banyaknya golongan dan organisasi massa adalah memang suara arus bawah yang merasa terhimpit dengan kebijakan perpajakan yang mencekik. Kebijakan pemerintah yang banyak membuat rakyat tidak bisa bernafas, sulit dagang, sulit usaha, sulit cari lapangan pekerjaan, sulit cari uang, sulit mencari kesembuhan masalah kesehatan. Dan kebijakannya yang banyak tidak pro rakyat, sehingga rakyat cemburu dan marah atas kebijakan memanjakan wakil rakyat yang tidak mewakili suara rakyat yang terjepit karena arogansi yang katanya wakil rakyat tersebut. Atau demonya benar-benar aspirasi, namun ternyata ditunggangi kuda liar. Kuda liar yang memanfaatkan emosi masyarakat dengan merampok banyak harta kaum minoritas, termasuk merampas harta anggota DPR dan satu orang menteri yang dianggap menyusahkan masyarakat. Bisakah skenarionya begitu? Peristiwa ini memang suara marahnya rakyat, di mana pemerintah harusnya menyadari karena ini hanya ancaman kecil atau hanya peringatan kecil. Hanya mengingatkan hati-hati bicara kepada rakyat. Rakyat sudah murka dan lelah saat ini. People power bisa jadi seperti 98 loh, menumbangkan pemerintahan kalau semua masalah tidak ditangani. Kemudian Pak Prabowo memanggil para pemimpin partai dan pejabat lembaga tinggi negara. Namun kok tanpa Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran ya? Ada yang bisa menjelaskan? Peace.